Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Ramanda dari program studi Manajemen Keuangan Syariah dari kelas 3B dengan NIM 5042360. Di sini saya mengerjakan ujian tengah semester yang diampu oleh dosen Ibu Nurrahma Syari Putri, SE MBA. Starbucks menghadapi tantangan signifikan dalam mengembangkan pasar di Australia. Saat ini hanya terdapat 69 kedai. Berikut adalah analisis strategi bisnis Starbucks serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan ekspansi di Australia. STP, segmentasi, targeting, positioning. Yang pertama, segmentasi, yaitu Starbucks menargetkan konsumen yang mencari pengalaman kopi premium, termasuk profesional muda, pelajar, dan wisatawan. Yang kedua, sasaran atau targeting, yaitu fokus pada wilayah perkotaan dengan populasi padat dan tingkat pendapatan menengah ke atas. Yang ketiga, positioning, yaitu dikenal sebagai penyedia kopi berkualitas tinggi dengan suasana yang nyaman untuk bersosialisasi atau bekerja. Bauran pemasaran 4P. Yang pertama yaitu produk, yaitu yang dimana menyediakan berbagai minuman kopi, makanan ringan, dan merchandise. Yang kedua, harga, yaitu strategi harga premium yang mencerminkan kualitas produk kita sendiri. Yang ketiga, tempat, yang dimana lokasi terbatas di kota-kota besar, banyak kedai berada di area strategis. Dan terakhir yaitu yang keempat, promosi menggunakan iklan digital dan program loyalitas untuk menarik sebuah pelanggan. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan, yaitu merek global yang kuat, produk berkualitas tinggi, dan pengalaman pelanggan yang unik. Yang kedua, kelemahan, yaitu ketergantungan pada pasar Australia dan kurangnya adaptasi terhadap preferensi lokal. Yang ketiga, peluang, yaitu pertumbuhan pasar kopi di Australia, terutama di kalangan generasi muda saat ini. Yang keempat, ancaman persaingan ketat dari kedai kopi lokal yang lebih menarik selera konsumen Australia. Faktor kesulitan ekspansi. Yang pertama, budaya kopi lokal, yaitu Australia memiliki budaya kopi yang kuat dengan banyak kafe independen yang kuat menawarkan espresso berkualitas tinggi. Starbucks juga gagal menyesuaikan penawarannya dengan preferensi lokal ini. Yang kedua, persaingan tinggi, yang dimana pasar kopi Australia sangat terfragmentasi dengan banyak pemain lokal, sehingga sulit bagi Starbucks untuk mendapatkan pasar yang signifikan. Yang ketiga, kesalahan strategi awal, yaitu saat memasuki pasar pada tahun 2000, Starbucks tidak memahami perilaku konsumen Australia dan mengalami kerugian besar yang mengakibatkan penutupan banyak gerai atau penutupan berbagai usaha. Kesimpulan dari pertanyaan dari nomor 1 yaitu dengan memahami dinamika pasar dan preferensi lokal, Starbucks juga perlu menyesuaikan strategi untuk meningkatkan keberhasilan di Australia. Perubahan kebijakan perdagangan internasional dari perdagangan bebas menjadi friendshoring yang berdasarkan pertimbangan geopolitik memiliki dampak signifikan terhadap strategi pemasaran perusahaan. Berikut analisis dampaknya dan bagaimana perusahaan dapat menanggapi perusahaan ini. Yaitu yang pertama, dampaknya terhadap strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar, yang dimana perusahaan perlu memutar ulang target pasar internasional mereka. Fokus pada negara-negara yang memiliki hubungan geopolitik baik dengan negara asal maupun luar. Positioning produk,
yaitu mungkin perlu disesuaikan untuk menekankan nilai-nilai atau keunggulan yang sejalan dengan kepentingan geopolitik negara tujuan. Rantai pasokan, yaitu perusahaan harus mempertimbangkan ulang sumber bahan baku dan lokasi produksi untuk menghindari resiko gangguan akibat ketegangan geopolitik. Yang keempat, strategi harga, yaitu mungkin memerlukan disesuaikan untuk mengakomodasi biaya tambahan akibat perusahaan rantai pasokan atau tarif baru. Yang kedua yaitu tanggapan dari sebuah perusahaan. Mereka menanggapi yang pertama yaitu diversifikasi pasar, yaitu memperluaskan ke pasar-pasar baru yang memiliki hubungan geopolitik baik dengan negara asal perusahaan maupun di luar. Yang kedua, lokalisasi, yaitu meningkatkan target produksi lokal di negara-negara untuk mengurangi risiko hambatan perdagangan. Yang ketiga, strategi kemitraan, membangun aliansi dengan perusahaan lokal dan di negara dengan tujuan memperkuat posisi dan akses pasar di luar. Yang keempat, inovasi produk, yaitu memperkenalkan produk kita yang sesuai dengan kebutuhan spesifik pasar-pasar atau friendshoring. Yang kelima, diplomasi korporat, yaitu meningkatkan hubungan dengan pemerintah negara tujuan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan yang baru. Yang keenam, manajemen risiko, yaitu yang dimana menjelaskan strategi mitigasi risiko yang lebih kuat untuk menghadapi potensi geopolitik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.